Shalom anak-anak. Shalom, selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Kita beribadah dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, kita ibadah melalui YouTube channel kita ya. Semuanya di rumah harus benar-benar mengikuti ibadah hari ini ya, supaya Tuhan senang melihat anak-anak semuanya, melihat kita semuanya. Karena kita bersyukur bisa melewati setiap hari-hari. Baiklah anak-anak, sebelum memulai ibadah kita awali dulu dengan saat teduh. Semuanya kita saat teduh ya anak-anak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Kita angkat satu buah lagu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Dengan sukacita. Ibu undang untuk bangkit berdiri semuanya ya. Oke. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ganda ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sambil lipat tangannya, kita sambil saat dulu ya anak-anak. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu.
anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat selalu ya, tetap semangat ya. Dan saat ini kita sudah memasuki tahun pelajaran 2021-2022 ya, masih sama, kita masih belajar secara online. Dan hari ini juga adalah hari pertama kita memulai kembali ibadah Sabtu kita secara online juga. Anak-anak, apapun kondisinya, kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, kita tetap memelihara iman kita, sehingga apapun keadaannya kita tetap ya ada ibadah ya. Seperti saat ini kita kembali memulai ibadah Sabtu kita. Anak-anak, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan nanti Ibu akan berdoa untuk kita memulai perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu karena sampai hari ini kami masih ada. Kami tahu ya Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk mengisi hari-hari kami sedemikian hingga kami terus mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan merenungkan satu bagian tema yang menarik ya. Tema kita hari ini adalah mengampuni untuk diampuni. Ya, sekali lagi tema kita hari ini adalah mengampuni untuk diampuni. Anak-anak, kalau kita berbicara soal mengampuni ya, atau kita memaafkan orang lain, tentu itu bukan perkara yang mudah ya. Bukan perkara yang gampang untuk dilakukan. Ketika kita dikecewakan oleh teman-teman kita ya, ketika kita mungkin dibohongi oleh teman kita, ketika kita dibully ya, kita seringkali diperlakukan tidak adil ya, tidak baik ya oleh siapapun. Lalu kita dituntut untuk meminta maaf atau kita memaafkan, tentu itu bukan hal yang mudah ya, sangat sulit ya. Tapi hari ini kita mau belajar ya. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengampuni ya, mengampuni untuk diampuni ya. Sekali lagi, mengampuni untuk diampuni. Anak-anak, bukan perkara yang mudah, tetapi apa sebenarnya yang Alkitab mau ajarkan kepada kita untuk bisa mengampuni ya, supaya kita juga diampuni ya. Apa yang menjadi dasar untuk kita bisa mengampuni atau kita harus mengampuni, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita ya. Mungkin dulu kita punya sahabat, teman dekat ya, kok sekarang tiba-tiba jadi orang yang menyakiti terus hati kita ya. Tadinya selalu bersama-sama dengan kita, tapi kok akhir-akhir ini dia menjadi berubah ya, bahkan seperti orang yang menjadi musuh ya, yang menyakiti hati kita. Ya, lalu kita disuruh untuk mengampuni, memaafkan dia ya, karena kita tidak bersalah apa-apa, lalu dia memperlakukan kita yang semena-mena. Tapi kita di sini harus mengampuni ya. Nah, anak-anak, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti ya, telah melukai hati kita? Bagaimana bisa melakukan itu semua? Nah, anak-anak, kita akan membaca bagian firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dalam kitab Matius pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Matius pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibu akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, anak-anak, ini nats yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini ya. Dari kitab Matius pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 15 dengan tema
mengampuni untuk diampuni. Anak-anak, hari ini ada dua hal yang Ibu mau sampaikan dari nats yang kita sudah renungkan, ya. Apa yang menjadi dasar untuk kita bisa mengampuni, ya? Apa yang menjadi dasar untuk kita bisa memaafkan orang-orang yang telah tadi, ya, menyakiti, melukai, membohongi, ya, mengecewakan kita, ya, teman-teman yang sering membuli kita, ya. Apa yang menjadi dasar untuk kita bisa mengampuni mereka? Anak-anak, dari bagian ini kita belajar dua hal, ya. Yang pertama, ya, kalau kita berbicara soal mengampuni, ya, dasarnya adalah pertama itu adalah perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan, ya. Kalau kita baca tadi ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Anak-anak, nats ini perikop judulnya adalah doa Bapa kami, ya. Doa Bapa kami ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, menjadi dasar atau acuan dalam berdoa. Nah, dalam doa Bapa kami ini ada dua hal, ya. Yang bagian pertama itu doa mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian yang bagian kedua itu adalah doa tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi dalam ayat 12 sampai dengan ayat ke-15 ini juga ini adalah tentang kebutuhan kita, ya. Bagaimana kita ingin, ya, minta pengampunan kepada Tuhan. Ya, ayat 12 tadi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada doa permohonan, ya, kepada Tuhan untuk diampuni, ya, kesalahan-kesalahannya. Nah, anak-anak, tadi seperti yang Ibu sampaikan, mengapa kita harus mengampuni? Ya, dasarnya yang pertama adalah itu adalah perintah Tuhan Yesus, ya. Kalau kita berbicara soal perintah, anak-anak, perintah itu sesuatu yang harus dilakukan, ya, suatu tuntutan yang harus dipenuhi, ya. Kita nggak bisa negosiasi sama Tuhan, ya, tawar-menawar kepada Tuhan, tidak. Ya, kalau perintah itu artinya sesuatu yang harus dilakukan, ya, sesuatu yang harus dipenuhi, ya, yaitu apa tadi? Mengampuni, ya, harus bisa mengampuni, ya. Anak-anak, kalau perintah itu artinya harus kita lakukan, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita ingin taat kepada Tuhan. Taatnya apa? Taatnya kepada perintah Tuhan, ya. Taat, ya. Kita harus mematuhi segala perintah-perintah Tuhan. Dan salah satu perintah Tuhan adalah kita harus bisa mengampuni. Nah, anak-anak, kelihatannya kok mudah sekali, ya, firman Tuhan menyuruh atau meminta kita mengampuni. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, ya, atau ajaran-ajarannya kepada kita semua, tentu Tuhan sudah menjadi teladan terlebih dahulu, ya. Tuhan meminta kita untuk bisa mengampuni, memaafkan. Tentu Tuhan terlebih dahulu membuktikannya atau menjadi teladan. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, ya, ketika ia melayani di mana saja, ia selalu bersama, ya, didampingi oleh para muridnya. Ya, ada 12 murid Tuhan Yesus. Anak-anak tahu disebut dengan murid itu artinya dia selalu bersama, ya. Ketika Tuhan Yesus melayani di mana saja, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, disitulah para muridnya ada bersama-sama dengan dia. Tentu boleh dibilang adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, ya, murid-muridnya, ya, orang-orang yang boleh dikatakan, ya, dipercayai, ya, orang-orang yang dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi anak-anak tahu, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus itu pun juga pernah namanya menyakiti hati Tuhan Yesus, pernah melukai hati Tuhan Yesus, pernah menyangkal Tuhan Yesus, pernah mengkhianati, bahkan pernah menjual Yesus. Wah, anak-anak, kalian bisa bayangkan hati Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, Tuhan Yesus ada di dunia, ia juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ya, tadi kalau kita bilang berat, ya, karena gimana saya bisa mengampuni, hati saya terlalu sakit, ya. Bagaimana saya bisa mengampuni, dia terus membohongi saya. Dia memfitnah saya, padahal saya nggak melakukan itu, tapi dia bilang saya lakukan itu. Ya, hati kita pasti apa ya, anak-anak, ya, sakit, ya. Tentu tidak mudah untuk mengampuni. Tapi kita mau belajar, ya, dari teladan Tuhan Yesus ini. Anak-anak ingat siapa yang menyangkal Tuhan Yesus? Ya, Simon Petrus, ya. Simon Petrus satu kali dia pernah bilang sama Tuhan Yesus, ya. Kalau mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak akan. Wah, dia meyakinkan Tuhan Yesus. Tapi apa anak-anak?
pada saat Tuhan Yesus ditangkap ya, di saat-saat terakhir Tuhan Yesus ya. Kemudian ada seorang perempuan muda melihat ya Simon Petrus ya di situ pada saat Tuhan Yesus sudah ditangkap ya. Lalu ada seorang perempuan muda bilang, "Hei, ini orang yang bersama-sama dengan Yesus itu ya." Tapi karena saat itu Simon Petrus seperti kecewa dengan Tuhan Yesus ya, dia membayangkan dan mengharapkan Tuhan Yesus itu harusnya menjadi seorang Mesias ya yang hebat. Tapi kok ini kelihatannya kok Tuhan lemah, bisa ditangkap ya, seperti orang yang tidak berdaya. Wah, Simon Petrus melihat Yesus saat itu dia mulai kecewa. Sehingga pada saat ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya ada seorang melihat Simon Petrus, mereka bilang, "Hei, ini juga orang yang bersama dengan Tuhan Yesus itu, dengan Yesus itu, ya, dengan orang ini." Wah, Petrus bilang apa? Aku tidak mengenal, aku tidak kenal orang itu. Wah, dia menyangkal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia lari sampai di pintu gerbang ada seorang perwira melihat Simon Petrus itu. Lalu bilang juga, "Hei, dia juga orang yang bersama-sama dengan orang Nazaret itu, Yesus itu." Apa yang dikatakan Simon Petrus? "Tidak, aku tidak mengenal, aku tidak kenal." Sampai akhirnya anak-anak ketiga kali dia menyangkal Yesus. Anak-anak, kita bisa bayangkan ya, bagaimana perasaan Tuhan Yesus, muridnya yang harusnya bisa menolong dia saat itu, tapi justru tidak melakukan apa-apa, ya, malah menyangkal. Itu yang pertama. Kemudian ada juga murid Tuhan Yesus yang bernama siapa tadi? Yudas Iskariot, ya. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, bahkan dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, ya. Itu nilai yang tidak berarti apa-apa anak-anak, tapi dia rela ya bahkan menjual Yesus. Anak-anak bisa bayangkan hati Yesus saat itu. Ya sedih sekali. Orang-orang yang dekat dengan dia, yang selalu bersama dengan dia, para muridnya, justru mengecewakan dia. Tapi anak-anak, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap mengampuni, mengasihi muridnya yang sudah menyangkal, yang sudah mengkhianatinya. Tuhan Yesus membuktikan bahwa pengampunan itu harus dilakukan, ya. Jadi anak-anak, firman Tuhan mengajar kita ya untuk kita bisa mengampuni, ya. Ayat 14 dikatakan tadi, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Lalu anak-anak juga terhadap kita, ya, kita tahu karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, Ia turun ke dalam dunia, mengutus anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seharusnya binasa. Tetapi karena Allah, karena kasih Allah yang mengirim anaknya yang tunggal, ya, Yesus Kristus, untuk apa? Untuk menebus kita, menebus dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan, ya, sehingga kita memperoleh kemenangan. Kita yang harusnya binasa, ya, kita yang harusnya dihukum, tetapi karena Tuhan menggantinya, ya, dengan darahnya kita diselamatkan. Anak-anak, satu pembuktian, ya, bahwa pengampunan itu harus kita lakukan. Mengampuni orang, memaafkan orang itu perlu. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuktikannya, ya. Tuhan sudah menjadi teladan, dan itu adalah perintah untuk kita supaya kita juga bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita, melukai hati kita, ya. Jadi anak-anak, dasar kita untuk bisa mengampuni, dasar kita untuk bisa memaafkan, yang pertama adalah itu adalah perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan dalam hidup kita, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak, apa yang menjadi dasar kita untuk bisa mengampuni, ya? Yang kedua adalah supaya hidup kita menjadi kesaksian yang baik, ya. Jadi yang pertama itu adalah perintah Tuhan Yesus, yang kedua supaya hidup kita menjadi kesaksian yang baik, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak, tadi di awal tentu tadi Ibu sudah bilang, tentu tidak hal yang mudah, ya, bukan perkara yang mudah untuk bisa mengampuni. Tapi ketika kita lakukan itu, anak-anak tahu satu hal, orang di luar sana akan melihat, wah, ia bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti dia, ia bisa memaafkan, ya. Tentu orang menjadi takjub, ya. Lalu mereka mulai mencari tahu kenapa kita bisa mengampuni. Ternyata karena kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita adalah orang-orang percaya, ya, yang menjadi kesaksian hidup kita, hidup dalam kasih, ya. Itulah yang menjadi perbedaan kita dengan orang-orang di luar sana, dengan dunia, ya. Kita sanggup, kita mampu mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita.
Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah hidup dalam kasih. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita sudah merasakan kemurahan Tuhan sehingga kita bisa untuk mengampuni. Itu menjadi gaya hidup kita, menjadi perilaku kita, ya, bagaimana kita bisa mengampuni, ya, dan akhirnya hidup kita menjadi kesaksian yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Anak-anak, marilah, ya, kita belajar untuk bisa mengampuni, ya. Kita belajar untuk mentaati Tuhan karena kita tahu mengampuni adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua, mari kita menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang sehingga orang melihat, ya, wah, dia bisa mengampuni karena ia hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kasih, ya. Dan pada akhirnya anak-anak tahu, orang menjadi tertarik untuk mengetahui apa yang membuat kita bisa mengampuni. Ternyata karena kita percaya Tuhan. Lalu mereka ingin mengenal siapa Tuhan itu, Yesus Kristus. Akhirnya mereka mau mencari tahu siapa Yesus. Secara tidak langsung anak-anak kita menjadi berkat, kita melayani orang melalui hidup kita. Banyak orang yang akan tertarik juga untuk percaya kepada Yesus. Wah, luar biasa anak-anak ya. Melalui cara hidup kita, melalui sikap hidup kita menjadi kesaksian, kita menjadi berkat sehingga akhirnya banyak orang yang mau percaya kepada Yesus karena hidup kita hidupnya menjadi berkat. Dan salah satunya adalah mari kita belajar untuk bisa mengampuni. Baik anak-anak, demikian firman Tuhan yang bisa Ibu sampaikan pada saat ini. Mari kita belajar untuk bisa mengampuni orang-orang yang telah melukai, menyakiti kita, membuli kita, siapapun itu. Mari kita belajar untuk bisa mengampuni. Kenapa? Karena ini adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua, biarlah hidup kita menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini. Kiranya kita semua diberkati. Mari kita menutup firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada saat ini. Mampukan kami ya Tuhan supaya hidup kami menjadi berkat, menjadi kesaksian karena kami ingin belajar taat. Kami ingin belajar taat dengan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan jadikanlah kami kesaksian, jadikanlah kami berkat bagi banyak orang melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.